Baik, bismillahirrahmanirrahim. Salah seorang keluarga yang ingin berangkat umroh bertanya bahwasanya selain manasik umroh, apa kira-kira yang harus dibekali oleh jamaah umroh tersebut? Maka harus kita sampaikan bahwasanya adalah selain daripada manasik umroh, yang harus dibekali oleh jamaah umroh adalah pelaksanaan sholat jenazah. Jadi kalau misalnya calon jamaah umroh belum bisa melaksanakan sholat jenazah, maka mendingan umrohnya dipending dulu lah. Kenapa? Rugi bagi jamaah umroh, jamaah haji yang tak mengerti tata cara pelaksanaan sholat jenazah. Meskipun itu tidak wajib, ya kan? Yang emang biasa dibekali kan itu tentang berihram, kemudian tawaf, sa'inya, tahalulnya. Tapi mungkin kita sering dengar atau sering mendengar, sering mendapatkan informasi bahwasanya mungkin di antara sholat yang 5, di antara sholat wajib yang 5, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, itu ada lagi sholat yang mungkin ya bukan sholat wajib, tapi dilaksanakan rutin setelah pelaksanaan sholat fardu yang 5, yaitu sholat jenazah. Nah, nanti biasanya kita setelah sholat jamaah, imam mengatakan Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Kemudian nanti ada himbauan dari imam, Shollu alal janaiz wal atfal. Tapi biasa dikasih waktu dulu, nggak langsung ketika dibilang Shollu alal janaiz wal atfal langsung berdiri, tidak. Jadi itu isyarat bahwasannya setelah ini kita akan melaksanakan sholat jenazah. Itu dapat dipastikan setelah sholat 5 waktu, baik mau sholat subuh sekalipun, yang pagi-pagi buta itu pasti tetap kita akan melaksanakan sholat sunnah jenazah setelah sholat fardu. Kenapa? Karena memang kan jamaah umroh itu ya luar biasa banyaknya, jutaan. Kemudian jamaah haji apalagi, itu pasti ada yang wafat memang karena sakit, ada yang karena pelaksanaan ihram, pelaksanaan tawaf dan lain sebagainya. Jadi memang setiap selesai sholat 5 waktu itu kita pasti akan melaksanakan sholat jenazah. Jadi ini saya juga kemarin melihat beberapa materi-materi dari penyampaian manasik umroh, itu ada salah satunya adalah pelaksanaan sholat jenazah. Karena memang rugi bagi jamaah umroh yang tidak melaksanakan sholat jenazah. Ya, karena sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, barang siapa yang menggiring jenazah, yang menyaksikan jenazah sampai dia disolatkan, man syahidal janazah hatta yusolli alaiha falahu qiratun, wa man syahidal janazah hatta tudfana falahu qiratoni. Kata Rasulullah, barang siapa yang menggiring jenazah, menyaksikan jenazah sampai ia disolatkan, maka baginya pahala 1 qirat. Dan barang siapa yang menyaksikan jenazah, menggiring jenazah sampai jenazah tersebut dimakamkan, maka baginya pahala 2 qirat. Ada seorang sahabat yang bertanya, mal qiratun ya Rasulullah, apa itu qiratun ya Rasulullah? Kata Rasulullah, mithlul jabalainil azimaini. Pahala 1 qirat itu setara dengan besarnya 1 gunung Uhud. Maka pahala 2 qirat itu besarnya sama dengan sebesar 2 gunung Uhud. Wah, luar biasa. Jadi itulah alasan kenapa bukan hanya di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi juga setiap selesai sholat 5 waktu itu pasti akan ada pelaksanaan sholat jenazah, karena memang pahalanya luar biasa besarnya. Nah, kalau mau tahu sebesar apa, nanti biasanya kita ketika berangkat umroh itu ada tour, city tour itu ke makam Uhud. Makam Uhud itu di lereng-lereng Gunung Uhud, luar biasa itu besarnya Gunung Uhud itu. Segitulah pahala yang Allah berikan kepada orang yang mengikuti sholat jenazah 1 qirat. Tapi kalau bisa kita sampai memakamkan, itu dapat pahala 2 qirat. Tapi jarang sih ketika di sana itu paling-paling jamaah hanya sebatas mengikuti sholat jenazah saja. Kalau untuk memakamkannya tidak. Jadi kan ketika di Mekah itu sebenarnya dimanapun orang bisa sholat.
di halaman hotel, kemudian di pinggir jalan, itu ketika selesai pelaksanaan sholat fardu, itu saya pernah melihat petugas kebersihan itu ya melanjutkan tugasnya, nyapu, membersihkan teras-teras hotel. Tapi ketika ada isyarat dari imam Allahu Akbar, berarti pelaksanaan sholat jenazah dimulai, itu dia langsung meninggalkan pekerjaannya, ikut juga sholat jenazah. Nah, jadi memang sepertinya seluruh petugas yang ada di sana pun, baik askar, petugas kebersihan, petugas lain-lainnya, itu mereka juga memahami betul betapa besarnya pahala melaksanakan sholat jenazah. Makanya sebisa mungkin mengikuti sholat jamaah di masjid. Setelah itu tidak langsung pulang, kita menunggu setelah sholat jenazah berjamaah dilaksanakan, baru nanti di sana jamaah pada bubar semuanya. Ada yang ke hotel, ada mungkin yang mencari tempat teduh, ada yang belanja dan lain sebagainya. Ya, jadi untuk calon-calon jamaah umroh, apalagi mungkin calon jamaah haji yang lebih lama di sana sampai 40 hari, itu usahakan benar-benar dapat memahami tata cara sholat jenazah berjamaah. Nah, kalau mau tahu bagaimana tata cara sholat jenazah, nanti di video ini juga, di video lain bisa ditengok, bisa dilihat di link ini juga tata cara pelaksanaan sholat jenazah. Mudah. Apalagi sekarang tuh mungkin anak-anak SD, anak ibtidaiyah itu sudah diajarin bagaimana tata cara pelaksanaan sholat jenazah. Tidak pakai ruku, tidak pakai i'tidal, tidak pakai sujud, hanya takbir 4 kali saja. Takbir pertama baca Al-Fatihah, takbir kedua baca sholawat, takbir ketiga baca doa, keempat juga doa, kemudian salam. Lebih jelasnya nanti bagaimana tata cara pelaksanaannya dapat dilihat di channel ini juga, tulis di pencarian itu tata cara pelaksanaan sholat jenazah. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.